Hai, welcome back to school. Selamat berjumpa lagi dengan Ambu. Tapi sekolahnya di rumah dulu ya. Belajar di rumah tetap asik dan menyenangkan. Ada yang bisik-bisik nih, katanya masih bingung Ambu gimana cara mencari gagasan pokok ya. Yuk kita simak sama-sama ya cara menemukan ide pokok atau gagasan pokok. Nah, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Dalam satu paragraf terdiri dari 2, 3, 4, bahkan lebih kalimat. Makanya nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kemudian, paragraf itu ada 3 macam jenis. Ada paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Hal yang membedakan paragraf adalah letak dari kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya mengandung ide pokok atau gagasan utama. Nah, coba kita lihat. Paragraf deduktif, kalimat utamanya, cirinya ada di awal kalimat. Kemudian paragraf induktif, cirinya kalimat utamanya ada di akhir kalimat. Kemudian paragraf campuran. Ada paragraf campuran di awal dan di akhir kalimat, cirinya gabungan dari paragraf deduktif dan paragraf induktif. Apa sih ciri kalimat utama yang di awal? Nah, ciri kalimat utama di awal terdapat kata rujukan yang bisa berupa kata tunjuk, seperti ini, itu, dan tersebut. Kemudian ada lagi ciri selanjutnya, terdapat kata ganti orang, seperti ia, mereka, dannya. Kemudian, ciri kalimat utama di akhir, biasanya kalimat utama ini akan berbentuk simpulan. Simpulan bisa ditandai oleh konjungsi antar kalimat seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, atau maka. Nah, itu ya ciri-cirinya kalimat utama yang di awal dan di akhir. Terus ciri utama kalimat utama yang di awal dan di akhir bagaimana? Ya, gabungan dari kalimat utama di awal dan kalimat utama di akhir. Kita lihat ya, cara menemukan ide pokok dalam paragraf apa saja sih caranya? Ke-1, baca dulu seluruh paragraf dengan cermat. Jangan sampai kelewat ya kalimat yang dibacanya. Kemudian yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Setelah itu, baca tiap kalimatnya. Setiap kalimat ditandai ide pokoknya, kemudian tandai info pentingnya. Baru kita bisa menentukan ide pokok dalam paragraf. Nih, kita lihat yuk. Contoh 1, burungnya terbang. Ya, biarin ya, biar bebas. Nah, kita baca ya, ada satu teks nih. Dengarkan baik-baik. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia hidup saling membutuhkan. Manusia hidup saling menolong dan saling berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, manusia merupakan makhluk sosial. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk mencari ide pokok pada kalimat utamanya dulu yang mana ya? Oh iya, ciri yang di akhir ini kan ada kata ininya, keterangannya. Oleh karena itu, berarti kalimat utamanya ada di akhir teks di sini. Oleh karena itu, manusia merupakan makhluk sosial. Jadi, ide pokoknya adalah pada kalimat terakhir, yaitu manusia makhluk sosial. Apa? Makhluk sosial itu apa? Nah, ini diterangkannya. Ini kalimat pendukungnya. Manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia hidup saling membutuhkan, manusia hidup saling tolong-menolong dan saling berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, kita lanjut ke contoh yang kedua nih. Dengarkan baik-baik ya.
bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situgintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tipes, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Nah, pada paragraf ini ide pokoknya adalah, kita lihat dulu kalimat utamanya di awal teks di sini, karena ini ide pokoknya ada di sini. Bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Nah, ini kan kalimat pendukungnya, penyakitnya apa saja, terus apa yang harus diantisipasinya bagaimana. Nah, ini kalimat pendukungnya. Paham ya? Nah, kita lanjut. Cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Bagaimana caranya? Biar memudahkan kalian nanti kita bentuk dalam bentuk diagram. Pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. 3. Tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. 4. Gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah dari diagram. Ya. Kemudian yang kelima, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Kita lihat contohnya nih. Ada teks ya, dengarkan. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, teks ini kita hitung, terdiri ada berapa kalimat. Tandanya kalimat atau cirinya kalimat adalah diakhiri oleh tanda titik, diawali oleh huruf besar. Kita hitung kalimatnya dulu. 1, 2, 3, dan 4. Ternyata teks ini terdiri dari 4 kalimat ya, atau paragraf ini terdiri dari 4 kalimat. Kemudian kita buat diagramnya. Nah, ini gagasan pokoknya bisa disimpan di atas atau bisa disimpan di tengah. Di pinggir-pinggirnya merupakan gagasan pendukung. Ternyata gagasan pokoknya ada di kalimat pertama. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Kalimat kedua, ketiga, dan keempat adalah gagasan pendukungnya. Ya. Nah, kemudian ada lagi cara yang lain, cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Kita simak teksnya ya. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Nah, ini satu kalimat. Selanjutnya, para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Kalimat kedua, mereka berasal berbagai daerah di Indonesia. Kalimat ketiga, ada siswa yang berasal dari Sumatera. Kalimat keempat, ada siswa yang berasal dari Jawa. Kalimat kelima, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Ini kalimat keenam. Setiap daerah memiliki budaya masing-masing. Nah, ada cirinya ya, ternyata kalimat utamanya ada di awal teks atau awal paragraf, karena kalimat yang seterusnya adalah untuk menjelaskan dari kalimat pertama. Jadi kita ketahuan gagasan pokoknya apa? Keragaman di lingkungan sekolah. Apa saja keragaman di lingkungan sekolah? Nah, ini untuk gagasan pendukungnya. Siswa di sekolah Udin terdiri atas
berbagai suku bangsa. Kemudian ada bermacam-macam daerah asal siswa di sekolah Udin. Apa saja? Ada Sumatera, ada Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Setiap daerah memiliki budaya masing-masing. Nah, ini ya, setiap daerah memiliki budaya atau ciri khas masing-masing. Nah, itu bagaimana? Mudah-mudahan membantu ya. Kemudian ada yang bisik-bisik lagi nih ke Ambu, masih bingung cara menentukan bangun segi banyak katanya. Boleh, kita bahas bareng-bareng ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu segi banyak. Segi banyak adalah bangun datar yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus disebut segi banyak. Jadi garisnya harus garis lurus, nggak boleh yang lengkung-lengkung, nggak boleh yang belok-belok, berarti itu bukan segi banyak ya. Segi banyak paling sedikit memiliki 3 sisi. Kalau 2 sisi berarti ada yang terbuka, itu artinya bukan segi banyak, harus tertutup. Ya, kita lihat contohnya nih. Segi banyak dan bukan segi banyak. Kita lihat nih, yang warna hijau ini termasuk segi banyak bukan? Bukan ya? Oh, pinter. Segi banyak ini bukan segi banyak karena ada garis lengkungnya. Tidak dibentuk oleh garis lurus. Kemudian yang warna kuning, segi banyak bukan? Ya, warna kuning ini adalah segi banyak karena dibentuk oleh garis lurus dan tertutup. Ada 4 garis. Kemudian yang warna hijau ini, malah terbang. Balikan lagi. yang warna bukan hijau, yang warna biru nih. Yang warna biru ini, segitiga ini segi banyak, termasuk segi banyak karena terbentuk dari 3 sisi garis lurus. Kemudian ini yang jantung hati, bukan segi banyak karena ini ada garis lengkungnya ya. Kemudian yang warna ungu persegi, ini termasuk segi banyak karena terbentuk oleh garis lurus. Kemudian yang warna hijau ini bukan segi banyak karena ada garis lengkungnya, ada garis lurusnya ya. Kemudian yang ini yang warna coklat belah ketupat. Segi banyak bukan ya? Oh iya, segi banyak karena ini terbentuk oleh garis lurus. Kemudian yang ini awan-awan ini lengkung ini segi banyak bukan? Walaupun garisnya banyak lengkung tapi ini bukan segi banyak karena garisnya tidak lurus ya. Seperti ini juga, ini bukan segi banyak karena ada lengkungnya. Kemudian ini segi 5 ini, segi banyak bukan? Iya, segi banyak karena terbentuk oleh garis lurus. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang ini, yang biru ini. Ada garis lurusnya, ada lengkungnya, artinya ini bukan segi banyak. Kemudian yang ini lagi, satu lagi, segi 6. Segi banyak bukan ya? Iya, segi banyak karena ini terbentuk oleh garis lurus. Gitu ya. Nah, kemudian selain segi banyak dan bukan segi banyak, kita akan lihat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Apa sih? Nih, segi banyak beraturan, cirinya adalah panjang sisinya sama, kemudian sudut-sudutnya juga sama. Ya, seperti ini, segitiga sama sisi, persegi, segi 5, segi 6, segi 8, bintang, karena ini beraturan. Panjang sisinya sama, sudut-sudutnya juga sama, besar sudutnya. Ya, ini contoh segi banyak tidak beraturan. Kenapa disebut segi banyak tidak beraturan? Nah, seperti ini nih, segitiga sama kaki. Panjang kakinya aja yang sama, yang satunya tidak sama, berarti tidak beraturan. Kemudian, jajaran genjang. Sudah jelas ya, sudutnya juga besar sudutnya tidak sama.
Segitiga siku-siku juga besar sudutnya dan panjang sisinya tidak sama. Persegi. Oh iya, persegi kan ambu sudutnya sama, 90 derajat semuanya. Tapi ingat, ciri segi banyak beraturan, panjang sisinya sama. Kalau persegi kan ada yang panjang, ada yang pendek. Dua sisinya sama, berarti ini tidak termasuk segi banyak beraturan. Ya, kemudian yang trapesium. Sudah jelas ya, panjang sisinya tidak sama, berarti besar sudutnya juga tidak sama. Contohnya tanda panah juga, panjang sisinya tidak sama, dan besar sudutnya juga tidak sama. Nah, itu ya, paham ya? Terima kasih, semoga membantu ya. Tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah, tetap asik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.